Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astrid Mansari dengan NIM C1E018009. Di sini saya akan menjelaskan yaitu adalah kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah dengan mata kuliah akuntansi syariah dan dosen pengampu Bapak Wilmi Eka Putra SEMSI. Baiklah, yang pertama itu adalah kerangka dasar penyusunan laporan keuangan. Perlunya kerangka dasar yaitu karena untuk mengembangkan serangkaian standar dan aturan yang koheren. Yang kedua yaitu adalah untuk menyelesaikan berbagai persoalan praktis baik yang baru maupun sudah terjadi. Yang selanjutnya yaitu adalah asumsi dasar, prinsip-prinsip, dan kendala. Terbagi menjadi 3 level, yaitu level pertama, level kedua, dan level ketiga. Level pertama itu adalah tujuan. Tujuannya adalah laporan keuangan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengembalian keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Level kedua yaitu adalah elemen-elemen karakteristik kualitatif. Elemen-elemennya terdiri dari aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan biaya. Sedangkan karakteristik kualitatifnya yang pertama yaitu adalah dapat dipahami, relevan, keandalan ada terbagi menjadi 5 lagi. Yang pertama yaitu ada penyajiannya yang jujur dan faithful representationnya. Yang kedua adalah substansi mengungguli bentuk. Yang ketiga adalah netralitas. Yang keempat adalah pertimbangan sebab. Yang kelima adalah kelengkapan. Yang selanjutnya yaitu adalah dapat diperbandingkan. Level ketiga ada 3, yaitu ada kendala-kendala, prinsip, dan asumsi dasar. Kendalanya yaitu adalah tepat waktu keseimbangan antara biaya dan manfaat, keseimbangan di antara karakteristik kualitatif. Prinsip-prinsipnya itu adalah pengukuran pemeliharaan modal. Sedangkan asumsi dasarnya yaitu adalah dasar akrual dan kelangsungan usaha. Oke, selanjutnya yaitu adalah konsep dasar akuntansi menurut EEOIVI dan pemikiran Islam. Yang pertama yaitu adalah dapat digunakan panduan bagi dewan standar untuk menghasilkan standar yang konsisten. Yang kedua yaitu adalah tujuan akan membantu bank dan lembaga keuangan syariah untuk memilih berbagai alternatif metode akuntansi pada saat standar akuntansi belum mengatur. Yang ketiga yaitu adalah tujuan akan membantu untuk memandu manajemen dalam membuat pertimbangan dan judgment pada saat akan menyusun laporan keuangan. Yang keempat yaitu adalah tujuan jika diungkapkan dengan baik akan meningkatkan kepercayaan pengguna serta meningkatkan pemahaman informasi akuntansi sehingga akhirnya akan meningkatkan kepercayaan atas lembaga keuangan syariah. Yang kelima yaitu adalah penetapan tujuan yang mendukung penyusunan standar akuntansi yang konsisten. Ini seharusnya dapat meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan. Pendekatan yang digunakan oleh pemikir Islam dan EEOIVI untuk menyusun tujuan laporan keuangan lembaga keuangan syariah adalah dengan cara mengambil seluruh pemikir akuntansi yang dulu atau kontemporer yang berlaku, kemudian melakukan tes dan analisis apakah pemikiran tersebut sesuai atau sejalan atau bertentangan dengan syariah Islam. Yang selanjutnya yaitu adalah pemakaian dan kebutuhan informasi menurut EEOIVI. Yang pertama yaitu adalah pemegang saham, yang kedua pemegang investasi, yang ketiga adalah pemilik dana, yang keempat adalah pemilik dana tabungan, yang kelima adalah pihak yang melakukan transaksi bisnis, yang keenam adalah pengelola zakat, yang ketujuh adalah pihak yang mengatur. Yang selanjutnya yaitu adalah paradigma, asas, dan karakteristik transaksi syariah. Transaksi syariah berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan Tuhan sebagai amanah atau kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki serta material dan spiritual.
Transaksi syariah menetapkan asas yang luhur, manusiawi, dan bersifat melindungi pada umat manusia secara keseluruhan dalam hal bermuamalah. Asas transaksi yang ditetapkan oleh prinsip persaudaraan, uhwa, keadilan, adalah keseimbangan, tawazun, universal, sumulia. Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik. Antara lain adalah pertama, yaitu adalah transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Yang kedua, prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik. Selanjutnya yaitu adalah uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. Selanjutnya yaitu adalah tidak mengandung unsur riba, tidak mengandung unsur kezaliman, tidak mengandung unsur maisir, tidak mengandung unsur horor, tidak mengandung unsur haram. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar, serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain. Selanjutnya yaitu adalah tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan atau jayasi maupun melalui rekayasa penawaran ihtikar. Yang selanjutnya itu adalah tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap. Yang selanjutnya yaitu adalah bentuk laporan keuangan. Yang pertama yaitu adalah laporan perubahan posisi keuangan, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan saldo laba, yang keempat laporan arus kas, yang kelima laporan perubahan investasi yang dibatasi dan ekuivalennya, yang keenam laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta dana sumbangan, yang terakhir laporan sumber dan penggunaan dana qard hasan. Yang kelima, yang terakhir yaitu adalah syarat laporan keuangan. Syarat kualitatif laporan keuangan menurut EOFI yang pertama yaitu adalah relevan. Laporan keuangan relevan harus memiliki nilai prediksi dan nilai umpan balik serta harus disajikan tepat waktu, baik untuk laporan internal maupun untuk laporan tahunan. Yang selanjutnya itu adalah dapat diandalkan. Hal ini berkaitan berarti dapat diandalkan sesuai dengan kondisi yang melekat pada transaksi tersebut, termasuk pengguna cara atau metode untuk penghitungan dari suatu transaksi. Yang ketiga itu adalah dapat dibandingkan. Informasi keuangan dapat dibandingkan antara lembaga keuangan syariah dan di antara dua periode akuntansi yang berbeda bagi lembaga keuangan yang sama. Yang selanjutnya itu adalah konsisten. Metode yang akan digunakan untuk perhitungan pada pengungkapan akuntansi yang sama untuk dua periode penyajian laporan keuangan. Yang terakhir yaitu adalah dapat dimengerti. Informasi yang dapat disajikan dapat dimengerti dengan mudah bagi rata-rata pengguna laporan keuangan. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang dimengerti atau bahasa-bahasa yang kurang mengerti. Semoga bermanfaat bagi kalian yang menonton dan menambah wawasan kalian semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.